Oke, baik. Jadi berikut ini adalah perangkat hardware atau perangkat keras yang bisa Anda gunakan untuk Accurate POS. Nah, jadi yang pertama adalah ini adalah laci uang, ya, laci uang. Jadi laci uang itu atau cash drawer untuk tempat menaruh uang, ya. Nah, seperti ini. Ini bentuk laci uangnya. Nah, selanjutnya yang Anda butuhkan adalah tablet. Di sini juga bisa menggunakan handphone Android. Tapi handphone Android dengan tablet ini untuk dua kebutuhan yang berbeda ya. Jadi nanti saya gunakan server kasirnya itu pada handphone Android, sedangkan tablet ini sebagai frontliner ya, sebagai frontliner. Jadi supaya Anda bisa paham. Nah, apa bedanya frontliner dengan kasir ya? Nanti Anda bisa lihat di sini ya di setting Accurate POS. Nah, di pengaturan Accurate POS ini kita akan menggunakan cabang Jakarta. Ya. Nah, cabang Jakarta. Jadi, kita akan gunakan cabang Jakarta. Nah, di sini kalau Anda lihat, nah, di sini ada frontliner, yaitu waitress atau orang yang akan memesan menu, sedangkan kasir adalah orang yang akan melakukan transaksi pembayaran ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus paham ini dulu. Oke, kita lanjutkan ke hardware kita. Nah, jadi sekarang saya juga sudah sediakan 3 printer, yaitu yang pertama printer kasir, printer checker, dan printer untuk dapur. Nah, ini dia. Jadi biasanya di pos paling tidak kita butuh 3 printer ini, yaitu printer untuk kasir, untuk print seperti stroke, bill, kemudian ini printer checker. Checker ini sangat penting untuk melakukan cross check antara menu yang dipesan oleh frontliner dan juga menu yang diproses oleh chef atau koki di dapur. Nah, dia sebagai checkernya untuk mengawasi atau mengaudit. Nah, yang berikutnya adalah printer dapur, di mana menu pada saat dipesan oleh frontliner akan keluar di sini ya. Jadi koki atau chef bisa mengolah menu sesuai dengan yang diorder. Oke, jadi ini tablet, ini ada tatakannya ya. Nah, tatakan atau tempatnya, begitu juga untuk handphone, yang server ini ada tatakannya. Oke, sekarang saya akan melakukan instalasi ulang Accurate di masing-masing ya. Jadi Anda perhatikan lagi, tidak apa-apa. Nah, Anda lihat di sini, saya akan klik di bagian Play Store ya. Nah, ini Play Store-nya. Nah, kemudian saya akan install yang namanya Accurate POS ya. Nah, di sini saya cari yang namanya Accurate POS. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat, nah di sini Accurate POS. Nah, ini saya klik saja. Nah, kalau dia sudah keluar seperti ini, nah kita klik install ya. Nah, saya zoom saja ya biar supaya lebih bagus. Nah, saya klik install. Nah, install. Nah, biarkan dia menginstal. Nah, ini untuk server. Nah, sekarang saya beralih kepada tablet. Nah, tablet ini untuk frontliner dalam memesan menu. Nah, sama ya. Saya masuk di Play Store juga. Nah, di Play Store saya cari yang namanya Accurate POS ya. Nah, ini dia Accurate POS. Nah, kemudian install ya, seperti itu. Nah, jadi di sini proses install sudah mulai berlangsung dan kita lihat ya antara Accurate POS yang di tablet, nah sedang proses instalasi, begitu juga dengan Accurate POS yang di handphone juga sedang proses instalasi. Nah seperti itu. Jadi Anda siapkan ini semua dulu ya. Nah Anda siapkan, nah, nanti baru kita akan melakukan instalasi antara perangkat ini ke komputer, ke printer ya, ke printer. Nah ini adalah keyboard, jadi keyboard Bluetooth yang bisa melakukan ketik langsung ke tablet atau ke handphone. Sebab kadang-kadang kan pakai touchscreen ini kan lama ya, lama untuk menggunakan touchscreen. Jadi kalau menggunakan keyboard biasanya akan lebih cepat. Nah seperti itu. Oke, ini sementara proses instalasi. Ini servernya masih download. Tidak apa-apa, kita tunggu saja ya.
Oke, jadi sekarang kalau kita lihat, nah sudah ya, instalasi AccuratePOS di handphone dan juga di tablet ini sudah berhasil dilakukan. Nah, jadi kalau kita periksa di sini ya, nah, misalnya saya periksa di sini, nah ini sudah ada ya. Nah, kemudian di tablet juga begitu ya. Oke, ini kalau saya naikkan, saya periksa, nah sudah ada. Oke, sekarang kita akan lakukan instalasi itu mulai dari server. Nah, karena handphone ini sebagai server, tablet ini sebagai frontliner atau waitress untuk memesan menu ya. Nah, untuk memesan menu. Oke, sekarang caranya begini. Kita ke AccuratePOS dulu ya. Nah, pengaturan AccuratePOS yang di Jakarta ya, sekali lagi saya buka yang cabang Jakarta. Nah, di sini saya tutup. Ya, saya tutup. Nah, di cabang Jakarta ini saya klik. Nah, 802.654. Nah, ini akan saya masukkan ke sini ya. Nah, ke handphone 802.654. Oke. Nah, saya akan klik ini. Nah, saya klik 802.654. Nah, biarkan bereaksi dulu ya AccuratePOS-nya. Nah, lalu Anda klik yang ini. Nah, kalau ada jadwal demo ini, close saja ya. Nah, close. Lalu Anda bisa baca-baca, baca-baca yang ini. Oke, silahkan. Nah, untuk selanjutnya menu yang harus Anda pilih adalah hubungkan Accurate Online ya. Nah, jadi hubungkan ke Accurate Online itulah yang akan kita hubungkan yang nomor tadi 802.654. Nah, ketik di sini. Lalu input kode manual 802.654. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Nah, lalu 802.654. Nah, dia akan langsung bereaksi ya. Nah, bereaksi untuk menghubungkan ke server. Nah, apabila server ini sudah selesai terhubung ke Accurate Online, baru kita hubungkan dari tablet ke server ini ya, seperti itu. Nah, jadi kali ini biarkan saja dulu dia bereaksi ya. Nah, kita tunggu selanjutnya. Nah, kalau ada seperti ini, klik mulai data baru ya. Nah, mulai data baru ini. Nah, mulai data baru dan biarkan proses sinkronisasi berjalan ya. Nah, biarkan proses sinkronisasi berjalan. Nanti akan ada beberapa proses, yaitu mengunduh data dari Accurate Online masuk ke tablet. Nah, jadi di dalam tablet ini akan disimpan memori ya. Memori untuk database, yaitu barang, harga, pelanggan, dan lain-lainnya. Nah, kita harus tunggu ini sampai selesai dulu ya. Nah, jadi ingat kita menggunakan cabang di Jakarta. Oke, jadi apabila sudah selesai seperti ini, nanti akan ada informasi bahwa sudah terhubung ke cabang Jakarta. Nah, klik lanjutkan ya. Nah, klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, sekarang saya akan login ini sebagai kasir ya. Nah, sebagai kasir atau sebagai supervisor saja ya, biar supaya aman. Nah, kalau ada keluar seperti ini, Anda pilih food and beverage ya. Nah, lalu klik simpan jenis usaha. Nah, seperti itu. Oke, sekarang untuk lebih memudahkan sebenarnya sama saja antara kasir dengan supervisor. Jadi saya buat supervisor saja ya. Nah, saya buat supervisor. Nah, di sini kita harus buat pin ulang. Jadi pin sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, saya buat 1 2 3 4 5 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu untuk supervisornya. Misalnya, nah, di sini mulai shift ya. Nah, biasanya kalau sudah mulai shift berarti harus memasukkan uang ya. Nah, ini SOP-nya seperti itu. Misalnya uang kembaliannya ada 1 juta ya di dalamnya. Oke, klik lanjut. Maka shift sudah dimulai. Nah, apabila server ini sudah selesai dibuat, kita akan menuju ke perangkat yang tablet ya untuk menginstal. Maaf, sudah diinstal tapi untuk menghubungkan antara tablet ini ke server yang ada di handphone. Oke, tapi sebelumnya kita akan menghubungkan dulu ya untuk tablet atau handphone ini ke printer. Jadi pertama printer kasir ya. Saya hidupkan dulu printer kasir.
yang mini pos ini. Nah, ini teknologinya Bluetooth ya. Nah, di sini saya akan mengaktifkan Bluetooth-nya. Mengaktifkan Bluetooth-nya. Nah, Bluetooth-nya berarti yang RPP 02. Nah, ini dia. Ya, RPP 02. Coba saya tes pasang, biasanya 1 2 3 4 ya. Untuk passwordnya. Passwordnya 1 2 3 4. Nah, apakah bisa? Kita lihat, oh tidak dapat memasangkan. Nah, berarti saya pindahin dulu. Saya coba lagi. 04 kali. Nah, berhasil ya. Nah, berhasil, kita klik selesai. Nah, kita coba, misalnya saya klik di sini. Setelah itu, saya klik lagi di pengaturan ya. Nah, ini. Jadi ada pengaturan di bagian bawah. Nah, di pengaturan ini ada yang namanya printer. Nah, oke, printer. Jadi kita klik printer. Nah, di sini kan ada keluar daftar printer ya. Kita tambah saja. Nah, klik di tambah printer. Nah, ini dia. Lalu pilih Bluetooth. Nah, rupanya dia juga membutuhkan untuk lokasi ya. Jadi GPS ini harus diaktifkan. Oke. Nah, kita aktifkan dulu GPS. Nah, kita coba lagi untuk Bluetooth-nya. Nah, di sini dia akan terkoneksi RPP 02. Nah, kita klik di situ. Lalu saya kasih nama alias ini kasir ya. Misalnya kasir. Atau printer kasir. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ukurannya 58 mm. Nah, 58. Jadi, nah kalau kita lihat sini ini ukuran 58. Kalau yang ini ukurannya 80, lebih lebar. Kalau ini lebih kecil jadi ukurannya 58. Jadi jangan pilih yang 80. Oke, pilih variasi saja. Karena ini jenisnya thermal, maka kita pilih di sini juga thermal ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, otomatis cetak pesanan untuk dapur dan gudang. Nah, jadi bisa kita buat otomatis ya. Nah, di sini, oh maaf, ini bukan printer untuk dapur ya, untuk kasir. Nah, jadi kita jangan aktifkan ini, jangan diaktifkan ini karena ini khusus untuk kasir. Oke. Nah, ini saya buat namanya kasir. Nah, kasir. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita klik selesai atau simpan. Nah, ini langsung terbuka ya. Nah, terbuka atau keluar. Nah, ini printernya namanya kasir dengan IP, MAC address, sekian ya sudah ada di sini. Oke. Sekarang saya akan hubungkan lagi ini dengan print checker ya. Oke, jadi setelah selesai kita install untuk kasir ya, ini kan untuk printer kasir ya. Saya akan hubungkan dengan checker. Jadi saya matikan dulu yang kasir. Ini saya pastikan matikan. Nah, sudah dimati. Nah, saya akan hidupkan dulu yang checker. Ya, printer untuk checker. Nah, printer untuk checker saya akan hubungkan ke server handphone. Nah, jadi caranya seperti yang tadi, kita tambah printer. Ya, klik di tambah printer lalu klik pilih Bluetooth. Nah, setelah itu nanti dia akan keluar RPP 02 ya, karena hanya dia saja yang hidup ini. Oke, kita klik di sini ya. Nah, di sini kita ubah nama menjadi checker ya, ubah nama aliasnya menjadi checker. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, menjadi checker, lalu kita perhatikan di sini ukurannya 58 ya, 58. Kemudian printernya jenisnya thermal, dot matrix dan lain-lain. Nah, ini jangan diaktifkan karena ini bukan untuk gudang ya, atau untuk dapur, bukan untuk gudang maupun untuk dapur. Jadi ini jangan diaktifkan. Jadi klik simpan. Nah, ini akan keluar ya. Jadi dia namanya checker. Oke, ini yang tadi namanya kasir. Nah, selanjutnya di sini untuk gudang. Nah, untuk gudang saya akan hubungkan juga ke sini, ke printer yang untuk gudang yang ukurannya 80. Nah, ini saya matikan, yang checkernya saya matikan.
Nah, ini hanya untuk awal saja ya. Nah, untuk awal jadi bukan untuk seterusnya. Nah, kemudian ini saya hidupkan ya. Nah, ini saya hidupkan. Nah, yang untuk print dapur. Nah, saya langsung klik tambahkan saja ya. Nah, saya klik tambahkan saja. Nah, ini lalu pilih Bluetooth. Nah, akan keluar dengan ID yang sama sebenarnya ya dengan ini checker. Tapi untuk kita bedakan, nah ini pilih yang 80. Nah, ingat pilih yang 80 di sini. Karena ukurannya dia lebih besar. Nah, oke, di sini saya kasih nama dapur. Saya kasih nama dapur ya. Nah, ini dia. Jadi saya sudah kasih nama dapur. Nah, di sini penting bagi Anda. Nah, untuk klik di sini ya, otomatis cetak untuk dapur. Jadi kita klik cetak untuk dapur. Nah, silakan Anda pilih kategori-kategori apa saja yang bisa print ke dapur. Nah, seperti itu ya. Untuk print ke dapur. Jadi misalnya charge kartu tidak perlu ya. Delivery charge tidak, event tidak, gathering tidak ya. Nah, ini paket lebaran, wine bottle, our healthy juice. Ya, ini kan tertentu saja ya menu kategori tertentu yang tidak perlu di print ke dapur. Nah, di sini kita bisa pilih yang apa saja kategori-kategori yang bisa untuk di print ke dapur. Nah, ini dia ya. Nah, kalau sudah, maka klik simpan. Nah, ini sudah ya. Kita klik simpan. Isi nama area dapur atau gudang. Oh iya, oke. Ini harus kita isi di sini ya. Misalnya area dapur. Area dapur. Nah, seperti itu ya. Area dapur, lalu oke, klik simpan. Nah, klik simpan lagi. Nah, masukkan. Jadi misalnya 04 kali. Pasangkan. Nah, sekarang sudah ya. Berarti di sini berbeda. Nah, dia akan keluar. Nah, di sini namanya dapur. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sudah berbeda ya. Ada checker. Ya, ada checker. Sebentar, saya keluar dulu. Nah, jadi ada checker, ada kasir, ada dapur, printernya. Sudah dibagi 3. Oke, sekarang kita akan hubungkan ini ke tablet ya. Nah, sekarang saya akan hubungkan tablet ini ke server. Nah, tablet ini sebagai frontliner atau waitress untuk memesan menu saja. Ya. Nah, sekarang saya klik Accurate POS. Nah, pastikan Wi-Fi-nya itu harus terhubung ke nama SSID yang sama. Jadi kalau di sini Inapara, maka Wi-Fi yang di sini juga harus sama ya, Inapara harus sama. Jadi jangan berbeda SSID Wi-Fi. Nah, maka tablet ini akan mendeteksi bahwa server Jakarta itu sudah tersedia. Nah, jadi kita tinggal melakukan koneksi saja ke sini ya. Nah, jadi jangan sampai berbeda Wi-Fi-nya, SSID-nya harus sama. Oke. Jadi dia sudah langsung mendeteksi, langsung kita klik cabang Jakarta. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini minta persetujuan, artinya kita harus kembali ke sini ya. Nah, ke Accurate POS yang ada di server. Nah, di server ini akan minta persetujuan. Jadi kita harus terima dulu supaya ini bisa, yang di tablet ini bisa terhubung. Nah, kita pindah ke server yang di handphone, kita terima. Ya, saya klik terima tadi. Nah, baru dia akan keluar seperti ini ya. Berhasil terhubung dengan outlet cabang Jakarta. Oke. Nah, di sini saya akan login sebagai Kisrun yang frontliner. Nah, frontliner, jadi saya buat kesedia pin. Nah, mungkin pinnya 147369 saja ya. Nah, ini. 147369. Oke, kurang tepat. Berarti kita harus ulang. 147369. Nah, sekarang sudah berhasil dibuat. Tinggal mulai shift ya. Nah, tidak perlu masukkan uang awal. Kenapa? Karena ini kan hanya dia sebagai frontliner.
Nah, seperti itu. Nah, jadi sekarang sudah berhasil terhubungnya antara server ke printer dan juga ke tablet Waitress atau Frontliner. Coba kita periksa di sini di pengaturan. Di pengaturan ada printer ya. Nah, di pengaturan ini ada printer. Nah, jadi apa yang sudah kita setting? Yang kita sudah setting printernya di server, ya, printernya di server akan tampil di sini juga di tablet. Nah, sama, informasinya sama ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan coba melakukan transaksi ya. Nah, transaksi untuk accurate POS ya. Untuk accurate POS pada saat si Waitress atau Frontliner memesan menu, nanti akan keluar di printer dapur, kemudian printer checker juga akan terekap keluar, dan juga printer kasir akan keluar pada saat melakukan print stroke ya, seperti itu. Nah, ini dia.